Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah Masjid Raya Fardu Zuhur yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang ini menjelang kita menunaikan fardu sholat zuhur. Kita ulang kaji kita antara lain Yatba'ul Maida salah satu, Yatba'ul Maida salasa, mengiringi mayat itu kekurangannya ada 3 perkara. Nah, ini nanti gue pakar itu wajo siapa kaji ko sebenarnya bisa disabuian kaji dasar, tapi menentukan bagi cara berpikir kita dalam mengisi kehidupan yang tidak lama ini, singkat sekali. Jadi pertama kali tentunya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, waktu kepada kita sehingga kita telah hadir pula di Masjid Raya Sumatera Barat yang kita cintai. Kita juga mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama anak cucu beliau, sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang melaksanakan ajarannya dengan benar dan dengan ikhlas sampai akhir zaman. Nah, tentunya harapan kita termasuk di dalamnya dapat sholawat. Yang dapat sholawat insya Allah dapat syafaat. Yang dapat syafaat ada kepastian menuju surga. Insya Allah, amin buat kita semuanya. Jadi di dalam ketentuan kematian itu kan ada surat An-Nahl ayat 61. Saya yakin dan percaya kita hafal ini. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ketentuan ajal, dalam Al-Quran ajal itu tidak dimasuk kalimat kasar, tapi kalau untuk sehari-hari yang terbaik meninggal dunia. Kalau tingkat raja wafat, maka tingkat yang di luar manusia bisa mati, tewas. Nah, tapi sekarang penggunaannya kelihatannya sama saja. Ajal, terjemahan ajal ini ya meninggal dunia, wafat, mangkat, mati. Nah, ketentuan ini tidak bisa kalau datang, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlama, walaupun sesaat sekalipun. Makanya para ustaz-ustaz manggut-manggut ini kajian hari-harian. Ya, Ustaz Miswar ya. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu,
Ditambahkan dengan sebuah hadis Nabi yang di sanadnya itu Anas bin Malik. An Anas bin Malik yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatsba'ul maita salah satu Fayarjirun nas ya sani ya fayarjirun sani wa huwa ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'a wahid wa yabqa ma'a wahid. Saya lihat dari jauh ada anak-anak remaja yang menyatakan wa yabqa ma'a wahid wa huwa amaluhu. Ada riwayat Bukhari ini, ada At-Tirmizi, ada Sunan Abu Dawud. Nah, jadi ya sahih lah ya. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sering dengar ini. Kalau tidak akan hafal semua kita yang hadir ini sering dengar. Apabila ada kematian seringkali ini diucapkan, tapi karena barangkali karena sering pula terabaikan. Karena sering terabaikan. Makna dari hadis yang diterima dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh beberapa imam hadis termasuk Sahih Bukhari, mengiringi jenazah itu 3 perkara. Salah satu atau ada sanad yang lain salah satu Asya itu kan perkara. 3 model, 3 kategori, 3 macam yang mengiringi jenazah ke kuburannya. Hari-hari kan sudah kita buktikan. Ada sahabat kita, ada keluarga kita, teman CRT, teman sekantor, bahkan saudara kita, keluarga kita. Kita ikut penyelenggaraan jenazah. Setidaknya kita ikut ke kuburan. Nah, itu termasuk kelompok ahluhu namanya. Sahabat, saudara, teman kerja, ahluhu. Nah, itu kata Nabi, balik itu, ya, kembali dia masing-masing ke rumah. Tidak ada yang mau tinggal di sana. Istrinya sendiri, anak kandungnya yang dia sekolahkan, jatuh bangun dia menyekolahkan habis-habisan. Nah, begitu dia sudah terkubur, ahluhu. Rasul yang bilang, dan kenyataan sudah kita lihat fakta di lapangan selama ini. Ini saya yakin ya sudah pengalaman soal mengantar kuburan karena dapat hadir di melayat orang mati kan dapat Kirotani. Ada 2 model bukit pahala. Satu bukit pahala hadir kita di ada kematian, ada kemalangan. Itu tadi tidak terbatas, teman, sahabat, saudara, apalagi teman sekantor, teman CRT, CRW, bahkan yang tidak kita kenal sama sekali. Itu luar biasa, itu bagusnya. 1 kirot pahala. Kirot itu ditunjuk Nabi model bukit Uhud. Yang pernah ziarah ke Madinah, kita lihat jajaran bukit Uhud itu menyatu, itu Uhud dari Ahad, menyatu bukit itu besar, tidak terlalu tinggi, tapi di situ punya sejarah. Di kaki bukitnya ada 70 syuhada yang dijamin seluruhnya kulluhum fil jannah, dijamin masuk surga. Nah, jadi itu 1 kirot. Kalau dapat 2 kirot itu 2 kali bukit Uhud. Kalau ikut ke kuburan, cuma kadang-kadang sudah tidak ikut ke kuburan, mensolatkan pun ada di antara kita yang tidak. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Sudah sering dihafal, dibaca, nah, aplikasinya kurang.
Yang kurang aplikasinya ini diingatkan kembali. Maka itu bisa ini kaji yang paling rendah, bisa kaji ini paling tinggi. Paling tinggi. Yang jarang ngamalkan ini ya amalkanlah. Kesempatan kalau tiba pada diri kita, kita betul yang diurusi itu sudah menjadi maya. Yang tiga ini berangkat juga dengan kita. Bersama kita ada satu nantinya. Jadi yang kedua dulu yang kembali maluhu. Dari kata mal, hartanya sebagian. Kan ada yang dibawa mobil. Kalau dulu belum ada ambulans sebanyak sekarang ini, ambulans caleg kan banyak sekarang. Ambulans, iya kan? Ambulan masjid yang tertata rapi jamaahnya banyak bagus kan. Cuma ambulan caleg ini masih dipertanyakan niatnya itu buat apa? Karena namanya terpampang di situ. Alladzina hum yura'un, itu lebih parah siksaannya kalau dia beramal untuk dilihat orang. Dibuatnya nama dan gambarnya caleg ini untuk di sini, ini bukan ya apalah namanya sulit juga lah ini karena kita mau memasuki hari-hari apa ini? Hari-hari pemilu ini. Jangan tersinggung yang saya pernah caleg, pernah jadi legislatif Bana 7 tahun, tapi tidak bantuan ini mainnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, yang kedua mal hartanya sebagian. Tidak semua rumahnya tidak. Dulu sebelum ambulans ini ada, bawa kasurnya juga dari rumah itu, kasur. Bawa keranda, kusuman itu. Harta juga itu. Jadi hanya harta dari persatuan kongsi. Nah, di Padang ini banyak kongsi mati, kongsi kematian, kongsi hidup ada juga. Ya. Kalau tidak di Masjid Raya Sumber ini tidak pula di elektronik kan ini enak canda ini, canda tapi ada kaitan dengan kajian ini kan. Ini Dr. Rapres ada foto calegnya juga ada. Bapak Ibu yang saya hormati ini ya. Kembali keluarganya sebagian hartanya ini dari keluarganya yang dekat, istri, anak, menantu, atasannya, bawahannya. Kembali bantu di komando itu pulang. Tinggal beberapa orang. Itu tidak cukup juga setengah jam mereka pergi juga itu. Nah, lalu hartanya tadi kasurnya, mobilnya itu. Selain mobil jenazah, ada kan mobilnya keluarga itu. Bapak lihat kata Payar Jinusani, buatnya hadis ini. Pendek tapi mantap ya. Ahluhu wa manuhu wa yabqa wahid. Dan yang bako, yang lama, yang ikut bersamanya, yang setia mendampinginya, maka wahid beserta dia wahid, satu saja. Kehadirannya di Masjid Raya termasuk catat itu tinggal menyenangkan kita. Bacaan Qurannya, tahsinnya ya, tahsin. Berapa sekarang anggota tahsin Masjid Raya? 200 ya. Alhamdulillah. Itulah bisa tambah kamu saya begitu ya. Ya setidaknya lapeh makan ya. Jadilah Haji Zaid Makkah dulu santin baca Quran. Yang banyak surah Yasin dibaca, lagi Makkah surah Yasin juga. Yang lain juga banyak saya dengar. Kami sekeluarga
asrama seorder. 15 tahun perlu usul ya, 15 tahun. Dinyo jalin dinyo awak tadi hukum. Nah, jadi bacaan Quran, zikir, iktikaf, sedekah, ini lebih sedekah itu malah memudahkan kita, menyehatkan kita. Setidak-tidak sedekah adalah tabassumu biwajhi akhika sedekah. Senyummu, cerah wajahmu, ciriamu, bersahabatmu, tegur sapamu, itu banyak kelompok ceria itu. Dan diam saja, betul diam itu emas, bicara itu perak, dan itu bahasa-bahasa penolong itu. Yang benar ceria, obat, melebihi vitamin-vitamin yang dapat diapotik. Dan senyummu yang terarah kepada saudaramu, sedekah. Nah, sedekah ini yang terbaik untuk melapangkan orang. Ada yang susah dilapangkan, nah, itu Allah melapangkan kita. Terutama di kuburan tadi, teman kita yang wayabqa ma'awahidih tadi. Wayabqa ma'awahidih. Baca dalam hati, wayabqa ma'awahidih. Bersama dia terus satu. Seluruh amalannya, seluruh amalan kebaikannya, mulai dari kehadiran berjamaah, pengajian, baca Quran tahsin tadi. Walaupun barang dianggap kita sudah mampu, sering baca, adakan rutinitas dan jadwal khatam. Kalau sudah berumur 40 tahun nggak khatam-khatam Quran atau sekali setahun tidak ada khatam, dipertanyakan persediaannya di sana. Nah, kalau ada orang menjawab kalimat dipertanyakan ini, urusnya masing-masing, atandu dan lo salah seorangnya, lah rusak pikirannya, lah dia ajak ke kebenaran untuk menyenangkan dia di kuburan. Soal kematian tidak bisa diterkait dari surat An-Nahl yang kita baca terdahulu. An-Nahl ayat 61. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dipercepat, enggak bisa diperlambat. Sekarang ini banyak kelihatannya enggak jalih menurut terapinya, enggak jalih apa penyebab matinya. Mati mendadak. Ternyata ada pembengkakan, ada penyumbatan. Tensi yang 180 sampai 200 sekian. Stroke. Nah, kebijakan berhaji saja sekarang Bapak-bapak, Ibu Wajah Haji, dahulu store dulu, lunas dulu, baru dicek kesehatan. Sekarang nggak dicek kesehatan dulu. Kalau diperkirakan sekian bulan ke depan penyakitnya jangka kurang, malah bertambah, nggak usah melunasi dulu. Berarti tidak boleh pergi kalau ada 5 unsur soal kesehatan yang fatal di diri seseorang. Nah, jadi maksudnya apa? Soal kematian. Kami kemarin dari KBI Nurul Iman, Masjid Agung Nurul Iman, menziarahi mentakziahi calon haji yang sudah 2 bulan ini persiapan hajinya, sudah ikut manasik 2 bulan. Sudah mau dikumpul syarat-syaratnya, mau berangkat ke imigrasi urusan paspor. Meninggal hari Ahad kemarin. Meninggal. Menyusul suaminya 5 tahun yang lalu yang sudah terdaftar juga pergi haji. Coba. Setelah dicek tidak ada sakit yang berarti. Itulah ketentuan kematian. Nah, kita ini juga begitu. Maka untuk untuk teman kita terus menerus yang saat ini, semua jenis amalan kebaikan kita, termasuk senyum ceria, tegur sapa, iko sekolah nanti ini lah kalau dapet jodoh tetangga enggak tegur sapa. Nah, padahal tetangga itu dalam hukum beragama
Itu kewajiban itu. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa-siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada adanya hari akhir, akhir dirinya dan akhir kehidupan seluruh alam ini, yakini dia itu harus menghormati tetangganya. Menghormati dalam hal ini berusaha, rasa peduli, sedekahlah kepadanya apa yang bisa. Kalau ia lebih mumpuni dari segi fulus, dari segi keberadaan harta, dekati saja dia dengan senyuman, dengan berwajah manis. Tidak ada yang berat dalam hidup. Inilah teman kita nanti di Ustaz, aku amin, kawan-kawan dari elektronik, ada lah kadang-kadang kesempatan setengah jam, enak. Ya tapi jamaah di donan apa namanya? Waktu Abdul Ustaz, ya Pak Haji Rotes, itulah kaji dulu ya. Nanti pada saatnya kita dengan guru-guru kita yang lain, para ustazah kita, pertanyaan apapun dan bako dan terus menerus jawab nansi itu kelompoknya banyak sekali, banyak. Hanya sebagian kecil yang kita baca pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La